warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari dengan NIM 2017-210105. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang call report. Call report ini merupakan laporan yang harus diajukan oleh bank secara triwulanan. Call report berisi informasi tentang kesehatan keuangan bank dan memeriksa beberapa laporan panggilan yang dapat memberikan wawasan tentang kesejahteraan sistem perbankan. Nah, bank yang diharuskan untuk melakukan panggilan adalah bank nasional, bank anggota negara, dan bank bukan anggota. Call report berisi item-item seperti laporan laba rugi bank, neraca, informasi pinjaman, deposit, investasi, dan beberapa lain yang membahas kelayakan bank. Nah, call report dari usaha yang diajukan oleh kelompok 4 adalah CV Tiara Jaya Sakti. Ibu Arnelia Ayu Rahmadika ini merupakan selaku pengusaha sekaligus pemilik dari CV Tiara Jaya Sakti yang bergerak di bidang dagang tempat pengelola barang bekas berupa kardus. Beliau ini mendirikan usahanya pada tahun 2000. Nah, pada awalnya CV Tiara Jaya Sakti ini mengelola bungkus semen bekas yang kemudian didaur ulang menjadi bungkus semen baru. Nah, seiring berjalannya waktu, usaha yang dilakukan oleh Ibu Arnelia ini kadang mengalami hambatan jika terus-menerus mengelola kembali bungkus semen. Nah, pada tahun 2010, Ibu Ayu Arnelia sedikit melakukan perubahan dengan mengelola kardus bekas menjadi kardus baru dengan alasan mengelola kardus bekas lebih menjanjikan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi tentang CV Tiara Jaya Sakti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Nasau dengan NIM 2017-2010-262. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dari CV Tiara Jaya. Jadi omset penjualannya itu semakin tahun semakin meningkat dan dapat ditunjukkan pada tahun 2018 omset pendapatannya itu tiap bulan mencapai 100 juta dan selalu meningkat di tiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu di tahun 2019 itu juga mengalami peningkatan yang tiap bulannya itu mencapai 120 juta. Terkadang dapat melebihi tetapi tidak banyak di tiap bulannya. Dan semakin bertambahnya waktu, semakin berkembangnya usaha yang dilakukan oleh CV Tiara Jaya Sakti ini pada tahun 2020 di bulan Januari kemarin itu hampir mencapai omset sebesar 130 juta. Dan CV Tiara Jaya Sakti ini memiliki sekitar 85 karyawan. Dan 85 karyawan ini rata-rata itu laki-laki. Jadi kenapa harus laki-laki? Karena mengingat pekerjaannya ini tuh sangat menguras waktu dan tenaga. Jadi laki-laki ini tuh biasanya direkrut itu sekitar umur 20 tahun sampai 30 tahun. Karena mengingat membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk melakukan proses pengolahan kardus, dan sekitar 85 karyawan ini digaji per hari itu sekitar 85.000. Dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dia Kurniawati dengan NIM 431. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang menjelaskan call report. Lokasi berdirinya calon kreditur yang telah kelompok kami ajukan, yaitu CV Tiara Jaya Sakti ini terletak di Jalan Bypass Krian KM nomor 16, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dengan didukung lokasi yang sangat strategis ini, membuat CV Tiara Jaya Sakti ini melakukan inovasi dengan membuka timbangan umum yang dikhususkan untuk kendaraan atau truk Fuso lainnya. Nama saya Widya Astuti, NIM 2017-210546. CV Tiara Sakti, usaha tersebut memiliki pendapatan tiap bulannya mencapai 100 juta dan selalu meningkat meskipun hanya sedikit. Oleh karena itu, Ibu Arnelia sebagai pemilik usaha tersebut merasa bahwa usaha yang sedang dia jalani memiliki omset yang signifikan, sehingga dana yang dibutuhkan dalam perputaran modal kerjanya semakin besar. Jadi, beliau mulai tertarik pada penawaran kredit Bank Sti Perbanas dan mengajukan permohonan tersebut senilai 300 juta. Untuk menjamin permohonan jaminan tersebut, Ibu Arnelia mengajukan jaminan berupa satu kendaraan truk milik Mitsubishi Fuso 7,5 truk pada tahun 2007 milik beliau yang biasa digunakan untuk mengirim kardus yang telah diolah ke daerah Tulungagung dan Mojosari
yang ditafsirkan memiliki nilai sebesar 500 juta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Saukia, NIM 713. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tahap pengolahan kardus sampai distribusinya. Kardus yang didapatkan CV Tiara Jaya Sakti ini biasanya diambil langsung dari pabrik Mas Pion, sehingga harganya itu lebih murah. Pengolahan kardus bekas ini dimulai dengan mencampur kardus bekas dengan duplek. Duplek yaitu sampah kering yang sudah dibersihkan. Contoh dari duplek yaitu kardus obat, nota bekas, dan kertas bekas. Yang kemudian dipipihkan lalu dibentuk menjadi kubus, lalu dikirim ke Tulungagung dan Mojosari. Terima kasih. Oleh karena itu, Ibu Anelia selaku pemilik CV Tiara Jaya Sakti ini menerima tawaran yang diberikan oleh Bank STE Perbanas dengan pengajuan kredit sebesar 300 juta rupiah yang digunakan untuk penambahan modal agar usaha yang dilakukan Ibu Anelia ini tuh lebih berkembang lagi, dengan jaminan berupa satu kendaraan truk Mitsubishi Fuso 7.5 tahun 2017 yang ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sekian penjelasan call report dari kelompok 4. Terima kasih.